Coba deh sebutin nama-nama Presiden Indonesia. Dari Soekarno sampai Jokowi, pasti hafal kan? Tapi gimana kalau saya bilang ada satu nama lagi, yang perannya itu krusial banget di saat-saat paling genting, tapi justru sering terlupakan dari sejarah. Beliaulah yang memegang kendali saat Indonesia nyaris lenyap dari peta dunia. Coba bayangin deh skenario ini. Ibu kota negara kita diserang, presiden dan wakil presiden ditawan musuh, dan negara kita ada di ambang kehancuran total. Kedengarannya kayak film ya, tapi ini beneran terjadi di Indonesia pada akhir tahun 1948. Oke, kita lihat kronologinya ya. Tanggal 19 Desember 1948. Pagi-pagi buta, Belanda tiba-tiba menyerang Yogyakarta. Cuma dalam hitungan jam, ibu kota jatuh. Dan sore harinya, semua pimpinan negara, Soekarno, Hatta, semuanya ditangkap. Kedaulatan Republik Indonesia seolah-olah runtuh dalam sekejap. Bagi dunia luar, Indonesia sudah tamat. Nah, di tengah semua kekacauan itu, para pemimpin kita yang sudah tertangkap, mereka masih sempat melakukan satu hal terakhir, satu tindakan putus asa, sebuah harapan yang dikirimkan lewat gelombang radio. Jadi ini tuh satu-satunya contingency plan mereka. Sebuah mandat untuk memastikan bahwa api Republik Indonesia nggak akan pernah padam, sekalipun para pemimpin utamanya udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah, yang perlu kita ingat, ini tuh bukan sekedar pesan biasa loh. Ini adalah penyerahan mandat yang sah secara hukum. Kunci untuk menyelamatkan kedaulatan bangsa kita diserahkan kepada satu orang, Syafruddin Prawira Negara. Tapi, disinilah plot twist-nya. Perintah super penting itu ternyata hilang, nggak pernah sampai ke tangan Syafruddin. Belanda udah keburu memutus semua komunikasi. Jadi, nasib sebuah negara sekarang bergantung pada seseorang yang bahkan nggak tahu kalau dia baru aja diberi tugas paling penting dalam hidupnya. Terus gimana? Oke, dengan kondisi negara yang udah lumpuh total dan pesan terakhir yang hilang entah kemana, semua harapan sekarang ada di pundak satu orang ini. Pria yang seharusnya menerima pesan itu. Dan Syafruddin ini bukan orang sembarangan loh. Kita lihat aja profilnya. Pendidikannya Eropa, gelar sarjana hukum. Punya visi ekonomi yang keren banget. Bahkan dia penggagas mata uang pertama kita, ORI atau Uang Republik Indonesia. Pengalamannya juga udah mateng. Dan kayak takdir ya, pas krisis ini terjadi, dia lagi di mana? Di Sumatera, tepat di tempat yang dibutuhkan. Coba bayangin posisinya. Dia terisolasi total. Nggak ada perintah, nggak bisa kontak ibu kota sama sekali. Yang dia tahu cuma satu, Yogyakarta diserang dan para pemimpin ditawan. Dia harus memilih, mau dia menunggu perintah yang mungkin nggak akan pernah datang, atau nekat mengambil inisiatif untuk menyelamatkan negara. Dan disinilah sesuatu yang luar biasa terjadi. Sesuatu yang sering disebut telepati sejarah. Kenapa? Karena tanpa pernah menerima radiogram itu, Syafruddin dengan inisiatifnya sendiri melakukan hal yang persis sama dengan isi pesan yang hilang itu. Membentuk pemerintahan darurat. Luar biasa kan? Seolah-olah pesannya beneran sampai lewat batin. Nah, momen inilah yang menjadi puncak dari ceritanya. Dimulainya masa pemerintahan darurat Republik Indonesia atau yang kita kenal sebagai PDRI yang menjaga kedaulatan negara kita tetap hidup. Selama 207 hari. Bukan waktu yang sebentar ya. Selama itu, dialah yang menjadi kepala negara dan pemerintahan. Dia memimpin dari hutan ke hutan, terus bergerak untuk menghindari kejaran Belanda. Tujuannya cuma satu, ngasih tahu ke seluruh dunia kalau Indonesia masih ada. Kita belum menyerah. Dan yang bikin salut, coba lihat ini. Walaupun dia memegang kekuasaan absolut, Syafruddin itu nggak mau dipanggil presiden. Sama sekali. Dia bersikeras panggilannya Ketua PDRI. Buat dia, ini bukan soal jabatan atau gelar, tapi soal menjaga keutuhan bangsa. Kenapa ini penting banget? Karena siaran radio dari tengah hutan ini langsung mematahkan semua propaganda Belanda. Dunia jadi tahu kalau klaim Belanda sudah menguasai Indonesia itu bohong besar. Inilah amunisi diplomasi yang akhirnya membuat PBB turun tangan. Dan begitu Soekarno dan Hatta bebas, apa yang Syafruddin lakukan? Tanpa ragu, tanpa mikir dua kali, dia langsung menyerahkan kembali mandat kekuasaan itu. Misinya sudah selesai. Dia datang untuk menyelamatkan, bukan untuk mengambil alih kekuasaan. Tapi ternyata tugasnya belum selesai. Setelah menyelamatkan negara dari sisi politik, Syafruddin dipanggil lagi. Kali ini untuk menyelamatkan ekonomi negara yang lagi hancur-hancuran pasca perang. Solusinya, sebuah kebijakan yang super radikal tapi juga super jenius. Gunting Syafruddin. Jadi gini cara kerjanya. Uang kertas Rp5 ke atas itu digunting beneran jadi 2.
Sebelah kiri nilainya jadi setengah, yang sebelah kanan jadi surat utang negara. Keren kan? Sekali jalan, inflasi ditekan dan pemerintah langsung dapat modal segar. Dan kontribusinya nggak berhenti di situ. Ia menjadi gubernur pertama Bank Indonesia, meletakkan fondasi sistem moneter modern kita. Dan yang paling penting, sepanjang hidupnya, dia dikenal sebagai pejabat yang luar biasa jujur dan sederhana. Oke, sekarang kita sampai di pertanyaan besar. Kenapa kisah kepemimpinan, integritas, dan kebetulan yang luar biasa ini sering banget kita lewatkan di buku-buku sejarah? Kenapa namanya seolah terlupakan? Mungkin kutipan ini bisa menjawab semuanya. Inti dari semua yang dia lakukan itu bukan soal kekuasaan, sama sekali bukan, tapi murni karena rasa tanggung jawab yang mendalam untuk bangsa Indonesia. Kisah Syafruddin Prawira Negara ini benar-benar meninggalkan kita dengan pertanyaan ini. Ia menunjukkan bahwa kepemimpinan terbesar itu seringkali bukan tentang seberapa tinggi jabatan yang kita pegang, tetapi tentang keberanian untuk bertindak dan kerendahan hati untuk melayani saat negara memanggil.